Oke, kita mulai market review kita hari ini ya. Ini Selasa. Kita mau lihat market. Jadi hari ini market merah ya. Tapi memang kalau lihat candle terakhir itu berarti menjelang sesi 2 atau ya sesi 2 atau menjelang akhir ya. Itu market kan kembali menaikkan indeksnya ya, dengan inflow kalau tidak salah hampir 1 triliun, 800 sekian gitu, 800 berapa sampai 900 M. Jadi inflownya masih besar banget ya. Nah, tetapi secara teknikal saya mau tunjukkan kepada teman-teman gini. Teman-teman lihat dari sini dulu ya. Ini low, dia naik setinggi ini ya. Betul ya? Terus ini dia membentuk new low, di sini new low, kemudian naik segini. Ini kan lebih high kan, ya. Kemudian turun. Nah, kita tinggal lihat ya apakah dia mau retest lagi kemana gitu. Ya, terus habis itu membentuk new high lagi. Nah, mungkin kelihatannya kalau teman-teman lihat di pergerakan yang ini berarti berapa? Kurang lebih 3% gitu ya. Nah, mungkin ke atasnya akan mungkin kurang dari 3%. Ya, target kita paling cuma sampai ke sekitar 7.000 lah ya. Setelah itu kita baru lihat lagi kira-kira apa yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya dia retest kayak retest sampai hari ini sampai ke 7.000, kenaikannya sebenarnya kurang dari 3%. Ya, jadi kalau lihat dari tenaganya ini cuma sayang aja ya kalau dari trading view ini untuk komposit dia nggak keluarin volume ya, jadi kita nggak bisa membacanya secara lebih ini ya, artinya dari volumenya kita nggak bisa analisa. Tetapi dari pergerakannya teman-teman juga bisa lihat ya, semakin tenaganya kurang walaupun inflow-nya gede ya. Dan inflow asing ini jangan nganggap dia itu segala sesuatu ya, jadi menganggap dia itu adalah oh dewa dari segalanya, enggak. Itu hot money yang kapan saja dia bisa angkat kaki. Nah, pada saat diangkat kaki, ya otomatis indeks ya pasti akan jebol. Kita mungkin lihat yang menarik adalah yang mempengaruhi regional ya, termasuk sebenarnya kemarin karena Dow Jones itu tutup, karena hari presiden kan, hari presiden. Jadi kita tinggal lihat Dow Jones Futures-nya ya. Ya, Dow Jones Futures-nya sudah mulai hijau, sudah mulai ada pantulan di situ. Sedangkan kalau teman-teman mungkin lihat dari pasar Eropa hari ini, Inggris lah ya, Inggris, kita lihat Inggris ya udah mulai rebound. Jadi setelah dia dapat di sekitar support itu, ya support ini kurang lebih ada di daerah-daerah sekitar sini ya. Ini juga rebound kan? Nah, ini hari ini juga dia rebound. Ya karena ini belum selesai ya, belum selesai, kita baru dapat volume segini ya. Semoga-moga dia masih bisa terus naik ya. Nah, bagaimana kalau misalnya melihat seperti itu, gimana kabarnya dengan komposit kita? Ya, kalau komposit kita masih cukup yakin ya, pergerakannya masih akan ke sekitar 7.000. Itu udah targetnya kita ya. Nah, cuman pergerakannya menuju ke 7.000, teman-teman lihat ya, mulai udah kehabisan tenaga karena ini memang all time high kan. Ya, jadi pergerakan tadinya segini gini, terus habis itu menjelang segini ya. Kalau ini udah cukup ya, dia habis itu besok rebound ya menuju ke 7.000, ya berarti semakin pendek. Nah, kalau dia udah semakin pendek, ya kita bilang ya kayak orang naik gunung ya, udah mau mencapai puncak itu udah mulai ngos-ngosan. Jadi mungkin saja nanti akan ada koreksi, ya. Sekarang kita masih melihat ya, strukturnya untuk minor ini masih cukup bagus. Ini low-nya, ini high-nya, ini higher low, ya, dan ini adalah higher high, ya. Jadi moga-moga dia ambil satu lagi adalah ini higher high lagi. Ya, nah setelah itu ya nanti kita baru analisa lagi. Yang penting target kita sampai ke situ dulu. Ya, kalau melihat target itu, sebenarnya kita lihat dari beberapa saham big cap aja, terutama di bagian finance ya, kayak misalnya BRI itu masih cukup utuh. Di sini udah mulai ada sentimen buyback ya. Buyback ini jadi nggak buyback? Kalau dia jadi buyback ini harusnya akan melanjutkan trend ya. Kalau kita punya target optimis masih sampai ke sini. Ya masih sampai ke atas. Ya masih ada sampai ke sekitar 5.000. Jadi masih ada sekitar 600 poin lagi. Ini kalau lihat target ya, kalau lihat target itu kan pasti butuh waktu untuk mencapainya. Ini BBRI, BBCA juga masih utuh trennya. Ya, pergerakan trennya juga masih utuh. Ya, kalau masih melihat targetnya, mungkin target masih akan ada di sini. Ya, terus habis itu BBNI mungkin koreksi, tapi koreksinya juga adalah koreksi yang sehat. Ini kan paling retest sampai ke sekitar 7.500 struktur sebelumnya, habis itu mungkin dia akan kembali naik. Kemudian ada BMRI.
Ya, lihat BMRI juga masih sama kan di daerah-daerah sekitar itu. Jadi dia masih cenderung bertahan. Nah, kita melihat ya untuk yang saham-saham big cap ini berarti tinggal tunggu RUPS. RUPS habis itu pasti akan ada namanya pengumuman pembagian dividen karena laba mereka gede-gede. Untuk bank-bank yang gede kayak Bank Danamon laba gede, Bank Niaga juga labanya besar ya kan? Ya, bank-bank yang ini yang tadi kita sebut juga dan apa laba-labanya gede termasuk BBTN. Ya, BBTN ini hari ini mungkin koreksi ya, karena memang properti juga koreksi kan. Ya, jadi dia koreksi ya, oke. Ya, ini memang kita masih tidak terlalu memperhitungkan, tetapi memang pergerakannya BBTN juga udah mulai kan. Ya, dikit lagi juga udah mulai plafon lagi nih. Kalau dia bisa break 188 atau 1900 ya, mungkin di sini akan lebih kenceng lagi untuk lebih kuat lagi trennya untuk naik ya. Kalau ini koreksi, udah pasti koreksi ya. Kenapa? Kita berani bilang ini koreksi karena memang pergerakan untuk volumenya juga melandai. Jadi memang dia turun kan. Jadi kita masih melihat ada potensi untuk terus melanjutkan tren ya. Nah, balik lagi ke komposit. Jadi untuk komposit ya, selama dia belum break struktur, kita masih bisa melihat bahwa ini trennya masih utuh untuk pergerakan naik. Oke, jadi jangan fear ya, iya memang keadaan ancaman segala macam tetap masih ada ya. Nah, tetapi di satu sisi sebenarnya ini masih ada kesempatan karena target kita kan masih ada di sekitar 7.000. Target ini bisa capai apa enggak? Yang penting nggak ada kejutan di pasar. Ya, yang penting nggak ada kejutan di pasar. Kalau misalnya teman-teman lihat dari pergerakan hari ini, pasar kan cuma khawatir di sini ya. Dan ternyata memang di dalam negerinya itu juga menunjukkan kepada kita bahwa dia juga bermasalah loh. Jadi maksudnya publiknya investor yang ada di dalam pasar modalnya juga menunjukkan gejala yang sama. Jadi kalau mereka menyerang Ukraina, kemungkinan besar mereka saham-saham mereka juga rontok, ya. Nah, tetapi teman-teman juga mesti lihat di sini ya, karena dia ada volume ya, ada volume, jadi kita bisa lihat ini adalah stopping volumenya. Ya, moga-moga itu adalah stopping volume. Jadi ada peluang untuk rebound akan terjadi. Ya, ini adalah indeks dari Rusia. Ini kemarin sama hari ini sih menjadi deadline banget ya. Kenapa? Karena penurunannya yang cukup luar biasa kemarin itu mencapai 12%. Ya, 12% itu seharusnya ditutup sekitar 10%. Jadi ini penurunan gede banget. Kalau di indeks harga saham gabungan mah udah trading halts kan. Ya. Nah, terus habis itu kalau kita ngelihat dari Dow Jones ya, dari futuresnya ya, karena yang ada volume cuma ada di futures ya. Kita juga mulai melihat ya, ada peluang ini bottomnya. Ini adalah stopping volumenya. Ya, jadi ini udah ada peluang untuk rebound kembali ya. Kita nggak tahu dia akan setinggi apa ya. Selama tidak ada kejutan, jadi kita masih bisa ngelihat ya, untuk Dow Jones sendiri masih akan cenderung sideways ya, sideways daerah sini. Ini adalah kotaknya. Tuh, lihat ya. Kalau dia masih sideways, sebenarnya kita masih punya peluang nggak cukup enak lah ya untuk melakukan trading dalam beberapa saat ke depan. Ya, selama ya The Fed kan kita udah fix ya, bulan Maret baru akan naikin suku bunga. Ya, tetapi kenaikan suku bunganya pada saat dimulai kemungkinan besar akan agresif. Yang tadinya diperkirakan cuma 3 kali, ini mungkin akan banyak kali karena pasar khawatir ini inflasi sudah semakin tidak terkendali. Ya, semakin tidak terkendali. Jadi kelihatannya kalau kenaikan suku bunga tidak agresif, mungkin mereka akan telat mengendalikannya. Nah, kalau telat mengendalikannya, berarti ujungnya adalah inflasi. Ya, ini kalau kita lihat dari Dow Jones. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari SP500-nya, indeks Standard & Poor's 500-nya, kita mendeteksi ada peluang terjadinya head and shoulder. Ya, ini berita cukup tidak enak lah ya. Tapi ini peluang loh ya, peluang. Jadi kita masih menunggu neckline-nya. Jadi sekitar 4.290 lah ya. Nah, itu neckline-nya putus apa enggak. Kalau patah, nah itu kemungkinan besar akan diteruskan menjadi sesuatu yang lain. Ya, kalau teman-teman mungkin lihat di 2013 juga hampir mengalami kejadian yang sama. Mana 2013 menjerang 2018 di daerah sini nih. Ya, ini kan jebol nih akhirnya. Ya, jebol terus habis itu tetap naik lagi sebenarnya ya, tetapi ya makanya peluang hal-hal yang kayak gini ya mungkin akan diwaspadai oleh market. Ini 2008 waktu tapering yang dulu ya, sekarang di sini
Ya, moga-moga ini tidak terjadi. Makanya kita tinggal menjaga neckline ini. Kalau neckline ini terjadi, S&P 500 kan isinya adalah 500 saham-saham yang dianggap cukup inilah ya, cukup bagus secara fundamental oleh Standard & Poor's. Jadi dia juga bisa akan mencerminkan Dow Jones-nya. Kalau misalnya Standard & Poor's yang udah seperti ini, mungkin saja ya Dow Jones-nya juga akan mengalami penurunan. Tapi kalau lihat dari futuresnya Dow Jones itu kelihatannya ada stopping volume. Jadi moga-moga ini tidak terjadi ya. Nanti kita akan pantau itu. Oke, besok kita balik lagi ke saham-sahamnya kita. Saham-sahamnya kita kira-kira seperti apa ya? Ya hari ini mungkin yang di hari Sabtu kemarin kita mungkin lihatnya adalah INDF ya. INDF yang mungkin mengalami kenaikan ya, tetapi tetap aja itu plafon ya. Jadi yang kita tunggu itu adalah dia tembus dari resisten, kemudian ICBP juga kita masih tunggu dia tembus dari resisten. Ya, kita masih tunggu nih, dia tembus dari resisten. Nah, untuk di sektornya dia mungkin yang akhirnya promosi lagi itu adalah Aisyah. Ya, Aisyah, tapi Aisyah ini pun ya kita juga masih menunggu di atas nih sekitar 228. Itu buat teman-teman yang konservatif ya. Kita lebih baik tunggu di 228 hanya untuk memastikan saja ada pergerakannya. Ya, dan akhirnya memang ini kelihatannya jadi kayak ada jarum ya di atas ya. Volumenya gede. Nah, kalau volume gede begini berarti dia ngegasnya cukup kenceng ya, tetapi menghasilkan result cuman sedikit saja. Nah, tinggal kita konfirmasi besok seperti apa dia. Ya, kalau dia masih bisa terus melanjutkan trend atau enggak ya, dia akan pullback. Berarti pullbacknya berarti akan retest kembali ke trendline. Atau dia benar-benar masih sideways di sana, menunggu keadaan kan. Karena memang market directionnya hari ini ya cukup nggak terlalu bagus, ya kan. Nah, oleh sebab itu kita tinggal menunggu bagaimana cuacanya besok. Kalau melihat dari indeks harga saham gabungan, kita masih cukup ini ya. Masih cukup optimis pergerakannya masih bisa sampai ke sekitar 7.000. Kayak tadi kan kita udah liatin ya bagaimana sektor finance, terutama yang itu ya saham-saham big cap-nya itu bertahan di situ. Ya, trennya bertahan. Terus habis itu inflow-nya kan masih masuk tuh. Nah, berarti kan masih ada aliran dana yang masuk. Jadi kalau misalnya asing itu udah melihat sesuatu yang tidak terlalu bagus di Indonesia, ya di emerging market terutama, pasti nggak ada inflow. Ini pas penurunan ini malah dimanfaatkan untuk inflow. Ya, kita nggak tahu apakah dia akan stay berapa lama. Ya, apakah nanti bulan Maret itu udah mulai terjadi atau sebenarnya mereka inflow masuk sekarang untuk dividends. Ya, kalau udah selesai dividends mereka kabur ya kita juga nggak tahu ya. Tetapi memang di peluang di bulan Maret yang akan datang ya salah satunya untuk menghadapi kenaikan suku bunga adalah musim dividends. Yaitu sentimen yang paling dekat yang bisa kita manfaatkan untuk itu ya, walaupun kita sebenarnya bukan dividend hunter ya, tapi setidaknya ada peluang di sana yang mungkin bisa kita dapatkan untuk kita melakukan trading, terutama untuk saham-saham yang memang sudah confirm ya teknikalnya ya. Jadi bukan ngambil saham-saham yang masih cukup spekulatif di situ, kecuali memang teman-teman adalah tipikalnya agresif. Nah, kalau agresif ya otomatis teman-teman sudah menghitung semuanya. Oke? Misalnya ambil contoh lah ya, kayak misalnya kita minta teman-teman untuk ngeliatin SCMA. Ya, SCMA aja saja ya, kita masih menunggu dia break. Ya, dia break. Tapi kalau teman-teman yang agresif ya, mungkin ya teman-teman udah melakukan analisa secara big picture ya. Ini kelihatannya kalau misalnya ada peluang-peluang nih ya seperti shake out di situ ya. Ya kemungkinan besar dia akan mulai duluan. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat itu ya silakan bisa mungkin lakukan cicilan ya. Tapi ingat udah diperhitungkan risikonya. Ya, sudah mulai diperhitungkan resikonya. Oke? Ya, nah habis itu teman-teman juga bisa lihat saham-saham yang berhubungan dengan konstruksi. Walaupun memang kelihatannya dia kembali turun ya, kembali retest kembali ya. Nah, pada saat dia retest ini tetap kita lihat apakah dia jebol dengan support yang di bawah sini, dia apakah dia cuma retest kembali ke bawah ya, atau ya dia akan balik lagi. Nah, pada saat dia balik lagi berarti kan sebenarnya strukturnya masih belum break ya. Ini adalah low-nya, ini adalah high-nya. Nah, penurunan ya kita nggak tahu turunnya berapa. Apakah ini menjadi stopping volumenya untuk hari ini ya, kemudian dia akan mulai naik lagi. Ya, nah habis itu kalau dia mulai naik lagi, dia pasti harusnya membreak high yang
yang terjadi sebelumnya kan, untuk membentuk struktur. Nah, tapi kalau enggak, ya berarti mungkin dia cuma sampai situ terus turun. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa dia nggak lanjutin trend lagi. Ya, ada peluang ya mungkin dia akan sideways stock ya, atau mungkin dia akan lanjutin turun. Jadi teman-teman perhatikan ya untuk konstruksi ya. Ya, tetapi sentimennya sebenarnya sih udah mulai dekat ya. Sentimennya adalah ibu kota negara. Ini bentar lagi mungkin akan ditunjuk ya ketua otoritas Nusantara itu. Ya, kemudian lelang akan dimulai ya. Terus habis itu aturan-aturan turunannya kan dikasih waktu kalau tidak salah 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, kita lihat ya kayak misalnya PTPP aja ya, candle terakhirnya sebenarnya bagus, cuman kita butuh konfirmasi ya. Terus habis itu kayak Wika ya, ini Wika juga sama kan, koreksi plafon di situ. Makanya teman-teman kalau misalnya konservatif, tunggu dia break aja ke atas. Kalau kita nggak dapat yang di bawah ya, berarti teman-teman tunggu dia break di atas. Ini yang saya bilang teman-teman perhatikan. Terus habis itu ada satu lagi WG kemarin kena plafon. Oh ya, kena plafon hari ini. Jadi dia kemungkinan besar akan ada koreksi. Nah, koreksinya sampai kemana? Teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena sentimennya juga udah semakin dekat kan. Ya, kemarin undang-undangnya akhirnya ditandatanganin. Walaupun memang banyak pro dan kontra, tapi kelihatannya pemerintah akan jalan terus. Kemudian akan ada penunjukan. Ini kan memang turunannya ya, tugas-tugas selanjutnya ya. Ada ditunjuk ketua otorita. Terus habis itu akan ada lelang. Jadi pertengahan tahun ini bulan Juni itu akan dimulai pembangunan ibu kota negara seiring dengan adanya pemenang lelang. Nah, pemenang lelang ini siapa saja nih? Ya kan? Jadi teman-teman, ini tetap teman-teman perhatikan ya, tetap teman-teman watch. Kenapa? Karena dari struktur yang sudah terbentuk itu dia masih cukup utuh. Ini lagi dalam keadaan pullback ya. Nah, ini tentukan area-area kuncinya buat teman-teman masuk. Kalau misalnya, oke, WG, nah gue tunggu dia jebol, gue masuk. Ya berarti ini mungkin adalah cicilan 1 teman-teman. Ya, termasuk dalam hal ini adalah Wika. Ya, ini yang teman-teman perhatikan. Tinggal menunggu konfirmasi doang. Ini break. Ya, kita ikut 1175. Terus habis itu WSKT. Ini kan underdog-nya ya. Nah, teman-teman berarti apa? Tunggu break high. Ini break high, kita ikut lagi. Berarti kan dia udah mulai lagi balik kan? Atau ini kalau misalnya teman-teman lihat agresifnya, daerah sini sebenarnya udah ada nih. Nih, kalau dia bisa break ya. Ini saya tandain nih. Ya, ini kan dia tadinya kotak di sini nih. Kalau dia bisa break, teman-teman bisa udah mulai lakukan cicilan 1. Ya, kemudian kalau misalnya ini yang di atas, ya resistennya, kalau dia bisa break, ini sebenarnya udah bisa melakukan cicilan kedua. Berarti dia akan melanjutkan trend. Akan ada higher high yang baru. Oke. Ya, ini untuk konstruksi. Ya, jadi teman-teman perhatikan lah. Kalau yang lain-lain ya, teman-teman juga silakan tinggal lihat kembali ya. Mungkin di second liner udah mulai ada yang jalan. Ya, second linernya ya, kalau misalnya di konstruksi ya ada WG ya. Terus sebenarnya ada ACST sebenarnya. Ya, ACST ini kan sebenarnya masih punyanya Astra ya. Ya, dia udah dalam keadaan nih ya, break dari trendline kan. Ya, dia udah break trendline. Apakah ini akan lanjutin trend setelah udah terjadi penurunan nih? Dia udah turun, udah selesai belum ya? Terus habis ini mulai ada di bawah. Nah, habis ini apa yang akan terjadi di sini? Apakah dia akan membentuk box terus ke atas gitu ya? Atau gimana? Jadi teman-teman juga boleh perhatikan. Kenapa? Karena secara kita ambil inilah ya, ambil the man behind the gun-nya. Ini kan masih Astra di belakangnya kan, walaupun ya kemarin sudah sudah diambil alih, sudah diakuisisi, ada restrukturisasi. Kalau teman-teman mungkin lihat rasio-rasionya kurang gitu menarik lah ya. Tapi dari teknikalnya sudah mulai cukup menarik. Ya, ini tinggal kita menunggu aja nih. Ini memang udah ada kegiatan-kegiatan akumulasi di sana. Ya, tetapi memang volumenya yang belum besar. Ya, tinggal menunggu volume doang di sini. Kalau volume hadir, apakah ini ACST juga akan mendapat bagian nggak? Saya pikir mungkin itu aja ya, kita bisa update, kita bisa review ya. Selebihnya itu kita masih ikutin trend. Ya, jadi masih belum ada reversal yang terjadi seiring dengan mungkin ada pergerakan yang turun ya. Kita masih melihat trendnya masih utuh kok. Trend masih utuh semua ya, sampai nanti ke arah 7.000 ya, target kita udah capai. Nah, nanti dari sana kita baru lihat lagi kurang lebih akan seperti apa ya cuaca di atas.
Ya, oke, teman-teman, mungkin itu aja ya buat kita review hari ini ya. Jadi besok tetap perhatikan konstruksi. Besok ya berarti CPO ini teman-teman silakan perhatikan juga ya. Terus habis itu ada beberapa saham yang tadi udah sempat kita bahas juga, teman-teman bisa perhatikan ya. Mereka itu sedang stop. Jadi kita masih akan melihat ada peluang lah ya buat sampai ke 7.000. Tetapi memang pergerakannya sudah mulai agak letoy nih. Ya mungkin karena udah mau mencapai target ya. Uang yang digelontorkan itu udah mulai habis nih. Tenaga, energinya udah mulai habis. Ya, jadi kita harapkan ya nanti moga-moga capai target dulu, kita masih bisa profit di sana. Ya, nanti up next kita akan lihat kembali seperti apa keadaan cuaca di sekitar target kita. Kalau misalnya masih ada peluang ya kita ikut. Tapi kalau misalnya sudah mulai terbatas ya kita tinggal ngambil jaga-jaga jarak aja dulu, ya kan? Sampai timbul lagi peluang baru kita mulai ikut lagi. Ya, itu kurang lebih seperti itu trading. Money management, psikologi jangan sampai terganggu ya. Oke, technical oke, bisa menjadi arahan buat kita. Tapi kita nggak bisa manut 100% pada technical itu. Kenapa? Karena market always right. Opini kita mungkin saja salah. Kita sangat mungkin bisa melakukan analisa yang salah kan? Jadi pada saat opini kita sudah tidak disetujui oleh pasar, kita harus tahu di mana kita harus keluar. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis yang akan datang ya. Oke? Thank you semua untuk waktunya. Tetap sehat ya. Semangat terus. Sampai ketemu lagi. Salam tim teman-teman.